DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta segera menuntaskan seleksi pembebasan lahan untuk pengadaan tanah ruang terbuka hijau yang akan dijadikan taman kota, hutan kota, serta pemakaman di tahun 2022. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmuda di Bogor, Jawa Barat, Kamis 18 November 2021 menjelaskan bahwa kegiatan ini sudah diusulkan sejak tahun 2017 dan seharusnya dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2020 lalu. Namun karena Jakarta terdampak pandemi COVID-19, maka anggaran tersebut terkena refocusing. Ida berharap dengan adanya pembangunan RTH, kebutuhan masyarakat akan pemakaman, tempat rekreasi serta udara bersih dapat terpenuhi. Dinas Kehutanan untuk pengadaan RTH, makam dan kehutanan ini sebesar 750. Ada 3 item. Si dinas belum memberikan penjelasan apakah taman berapa, hutan berapa, makam berapa, belum, karena mereka sedang menyeleksi. Karena kebutuhan yang sudah masuk, yang harus dianggarkan di tahun 2019-2020, itu kan cukup lumayan banyak yang sudah proses. Warga yang sudah proses dengan dinas itu sekitar 1,5 triliun. Nah, karena anggarannya kemarin kita siapkan hanya 750, akhirnya dinas akan menyeleksi kembali dari data-data yang sudah masuk. Nah, itu 3 item. Tadi kita putuskan bahwa setelah diseleksi mana saja yang akan relokasikan anggarannya, kita minta untuk diberikan kepada kami mana-mana saja, misalkan makam sekian, untuk taman sekian, untuk hutan sekian. Kami masih menunggu dari dinas. Di lokasi yang sama, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Suzy Marsitawati, mengaku siap menyelesaikan tahap seleksi dan memastikan lokasi pilihannya telah sesuai standar kriteria yang ada. Suzy juga menjelaskan beberapa tahapan seleksi hingga ditetapkannya lahan menjadi RTH, yakni seleksi lahan permohonan warga yang akan dibebaskan lahannya kepada Gubernur DKI Jakarta. Lalu dibuat kajian sebelum dimulai pembangunannya. Untuk RTH itu kan adalah sudah ditetapkan dalam peta zonasi. Jadi kita melihat misalkan pembentukan makam itu zonasinya sudah H3, sudah ada di dalam peta. Ya. Kemudian untuk taman ada kriterianya. Kalau untuk taman itu tidak boleh kurang dari 250 meter. Nah, untuk hutan tidak harus lebih dari 2.500. Jadi itu yang kita klaster. Jadi klaster itu berdasarkan aturan dan berdasarkan zonasi yang sudah ditetapkan. Kemudian dalam pengadaan RTH ini kita sebenarnya ada permohonan dari warga. Permohonan warga yang dipaksung tanahnya oleh zonasi. Kemudian setelah itu mengajukan permohonan kepada Pak Gubernur. Kemudian kita membuat kajian, kita proses sesuai dengan aturan saat ini. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.